banyak mana? Banyak Belandanya atau banyak antek Belandanya? Bapak Ibu, kalau hanya Belanda saja nggak mungkin bisa menjajah sama 350 tahun, karena penduduk Belanda sedikit sekali. Coba Bapak pergi ke Belanda. Ya, alhamdulillah menurut saya sudah dikasih kesempatan oleh Allah untuk ceramah di sana. Berapa orang Pak coba Belanda itu? Banyak mana dengan penduduk Jawa Barat? Jangan di Jabodetabek aja udah masih banyakan kita. Pertanyaannya, kenapa bisa bertahan sekian lama? Karena dibantu oleh siapa? Cerdas kita. Tolong ini harus dengar seluruh bangsa Indonesia, pemimpin dan rakyat. Dengan Pak. Hafizakumullah. Jadi harus waspada. Karena Allah menyebut orang kafir itu musuh. Aduun lakum. A'da, musuh. Jangan begini, Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan bangsa Indonesia, mengatakan musuh, kita mengatakan apa Pak? Teman dekat, mitra. Terakhir, mauqifuna minal munafikin. Sikap kita terhadap orang-orang munafik. Mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, pecinya lebih baru dari peci saya, umrohnya mungkin berulang kali, namanya juga duitnya banyak, penguasa juga. Maka sikap kita yang pertama, ma'rifatu sifatihim. Kita harus mengetahui sifat-sifat mereka. Bapak Ibu ingatkan, beberapa kali saya sampaikan, surat Al-Baqarah. Begitu Allah menceritakan atau menjelaskan sifat-sifat orang beriman, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib ila akhir ayat. Cuma berapa ayat Pak? Sifat-sifat orang yang beriman. Cuma 3 ayat atau berapa? Coba. Begitu orang kafir Pak, cuma berapa ayat Pak? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, cuma 2 ayat. Begitu sifat-sifat orang munafikin dari ayat 8, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, sampai ayat ke-20. Dari ayat 8 sampai ayat 20 itu berapa ayat Pak? 13 ayat sifat-sifat orang munafik yang mengaku beragama Islam, bohong. Ketika di depan kita mengaku beragama Islam, ketika kita temu teman-temannya, kami hanya mentertawakan saja. Panjang. Karena kalau kita tidak tahu sifatnya, kita tertipu. Kita anggap dia orang Islam, kita tanggap dia tokoh Islam, kita anggap tokoh Islam ternyata membahayakan Islam. Karena kita tidak tahu sifat-sifatnya. Dan yang terakhir, al-hadaru min adawatihim asyaddal hadar. Kita harus lebih waspada. Kalau orang kafir cukup waspada, tapi kalau orang munafik lebih waspada. Kenapa lebih sekalian? Karena kalau orang kafir itu jelas, Belanda yang bule, yang mancung itu jelas. Yang berbahaya adalah Belanda yang tidak mancung dan yang tidak bule. Tetapi ada di tengah-tengah kehidupan kita. Itu lebih bahaya. Makanya dalam surat Al-Munafikun ayat 4 penutupnya berbunyi, humul aduwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Mereka itu maksudnya orang munafik, musuh kamu yang sebenarnya, maka waspadailah mereka, dan semoga Allah membunuh mereka. Kenapa mereka itu sampai berpaling? Mengaku beragama Islam tapi berpaling dari Islam. Jadi kita harus wajib lebih waspada lagi, sehingga bangsa ini tidak tertipu oleh orang-orang munafik. Karena munafik pernah berkuasa puluhan tahun di Turki, mengaku beragama Islam, bahkan disebut dalam sejarah tokoh pembaharuan. Tapi kebijakannya apa Pak? Azan saja di Turki pakai bahasa apa Pak? Bapak ingat ya waktu Turki dijajah oleh sekuler? Begitu sekarang dikembalikan oleh Allah ke tangan kaum muslimin, sekarang Turki dituduh apa Pak? Sekarang Turki setelah dipimpin oleh presiden yang Islamnya bagus dituduh apa Pak? Tapi ketika dipimpin oleh Mustafa apa Pak? Namanya Mustafa. Bagus ya Pak namanya Pak? Ada nggak tetangga Bapak namanya Mustafa? Ada nggak di Indonesia kiai namanya Mustafa? Bagus kan namanya Pak? Tetapi jadi anteknya Eropa, anteknya Yahudi,
Pernah nggak dia dituduh teroris? Jadi harus waspada. Makanya kita harus waspada. Hafizakumullah. Sehingga bangsa ini tidak terkena bahayanya orang kafir dan bahayanya orang munafik. Itulah sekalian hidayah Al-Quran, petunjuk Allah tentang fiqhul mauqif, fikih penyikapan. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sikap yang benar di dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyikapi bangsa lain, orang kafir yang selalu berupaya untuk memecah belah bangsa Indonesia, memecah belah pemimpin dan rakyatnya, memecah belah sesama ormas Islam, sesama partai Islam. Hafizakumullah. Nah, dengan iman insyaallah semoga kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan kafarut majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.